Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ilmu Gizi Dasar akan menerangkan tentang TKPI atau DKBM. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya, makanan yang kita makan mengandung zat gizi apa dan berapa jumlahnya? Nah, untuk menjawab itu, kita mengenal yang namanya TKPI dan DKBM. TKPI atau tabel komposisi bahan pangan dan DKBM atau daftar komposisi bahan makanan adalah sekumpulan data yang berisi informasi mengenai zat gizi berbagai bahan pangan seperti energi, lemak, vitamin, karbohidrat, dan mineral. Data ini disajikan per 100 gram bahan makanan yang bisa dimakan serta sebagai acuan penting dalam dunia kesehatan gizi. Selain itu, TKPI dan DKBM ini juga membantu kita untuk menilai gizi makanan, menyusun menu gizi seimbang, serta menilai apakah makanan yang kita makan sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Setelah kita memahami apa itu TKPI atau DKBM, sekarang kita akan membahas fungsi dan pentingnya TKPI atau DKBM dalam praktik gizi kesehatan masyarakat. TKPI atau DKBM berfungsi sebagai sumber informasi kandungan zat gizi dalam bahan makanan seperti mineral, vitamin, energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Data ini digunakan untuk menghitung asupan zat gizi, menilai status gizi, dan menyusun menu seimbang. Selain itu, TKPI atau DKBM juga penting dalam praktik gizi kesehatan masyarakat karena membantu dalam perencanaan program gizi, survei konsumsi makanan, serta edukasi masyarakat untuk masalah gizi. Sebagai contoh, kami memilih bahan makanan lauk hewani yaitu ikan kembung. Karena ikan kembung merupakan sumber protein yang mudah ditemukan di masyarakat, harganya terjangkau, dan sering dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia. Selain itu, ikan kembung juga dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi serta asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, ikan kembung seringkali direkomendasikan dalam edukasi gizi, perencanaan keluarga, serta program pencegahan masalah gizi seperti stunting. Untuk mengetahui kandungan gizi dari makanan yang kita konsumsi, kita bisa menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia atau juga bisa menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Untuk langkah yang pertama, pastikan kalian mengakses sumber resmi dari TKPI-nya langsung, seperti buku cetak maupun versi digital yang tersedia. Dan untuk versi terbaru, TKPI digital ada pada tahun 2017 yang memuat data pangan olahan seperti tempe goreng ataupun roti dan juga bahan pangan tunggal seperti ayam, bayam, dan juga beras. Untuk langkah yang selanjutnya, mengidentifikasi bahan makanan yang ingin dicari. Misalnya kita ingin mengetahui kandungan gizi dari ikan kembung. Selanjutnya, kalian mencari daftar nama ikan kembung itu sesuai abjad. Jika menggunakan versi digital, kalian bisa memanfaatkan fitur pencarian dan cara tersebut lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan melihat satu persatu pada tabel TKPI. Jika sudah menemukan bahan pangan yang ingin dicari, selanjutnya akan tertera informasi lengkap mulai dari protein, gizi, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Nah, data tersebut disajikan dalam satuan yang jelas sehingga memudahkan kita untuk mengetahui kandungan gizi yang dibutuhkan pada tubuh manusia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencatat sumber dan tahun TKPI yang kita gunakan, karena TKPI memiliki beberapa edisi tahun dan juga data yang disajikan bisa saja berbeda. Dan dari langkah-langkah tersebut, kita bisa memastikan informasi yang digunakan dalam kandungan gizi itu lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dalam 100 gram ikan kembung segar terdapat sekitar 125 kalori energi. Nah, dengan jumlah ini membantu tubuh mendapatkan tenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Yang paling menonjol dari ikan kembung adalah jumlah proteinnya, yaitu sekitar 21,3 gram. Oleh karena itu, ikan kembung dianggap sebagai protein hewani yang dapat membantu pertumbuhan dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Ikan kembung juga memiliki lemak sebanyak 3,4 gram dan juga karbohidrat sebanyak 2,2 gram. Kandungan air pada ikan kembung ini cukup tinggi, yaitu sekitar 71,4 gram, sehingga menjadikan ikan kembung sebagai bahan pangan segar yang memiliki cukup banyak kadar air. Dari segi vitamin dan mineral, ikan kembung memiliki vitamin B1 sebanyak 0,26 mg, vitamin B2 sebanyak 0,03 mg, dan vitamin B3 sebanyak 0,2 mg yang membantu proses pembentukan energi.
Mineral penting seperti kalsium sebanyak 136 mg, fosfor sebanyak 69 mg, zat besi sebanyak 0,8 mg, natrium sebanyak 214 mg, dan juga kalium sebanyak 245 mg juga terdapat di dalamnya. Dengan kandungan gizi tersebut, ikan kembung tidak hanya memberi energi, tetapi juga menjadi pilihan yang baik sebagai sumber protein dan juga mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Nah, setelah kita mendapatkan data dari TKPI, apa nih langkah selanjutnya? Misalnya, berdasarkan data TKPI, dalam 100 gram ikan kembung mengandung 125 gram kalori energi, 21,3 gram protein, 3,4 gram lemak, serta 136 mg kalsium. Dan ada beberapa jenis vitamin dan mineral seperti vitamin B1, zat besi, dan kalium. Data ini akan kita analisis untuk melihat bagaimana peranannya dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dalam konteks kesehatan masyarakat, data ini bukan sekedar angka, namun bisa menjadi alat edukasi dan intervensi gizi. Contohnya, pada program stunting, ikan kembung dapat direkomendasikan sebagai sumber protein hewani yang terjangkau, namun memiliki kualitas gizi yang sangat baik. Untuk cara penerapannya, contoh, jika seorang balita membutuhkan protein hariannya sekitar 25%, maka 100 gram ikan kembung yang mengandung 21,3 gram protein sudah memenuhi sekitar 85% kebutuhan protein hariannya. Selain itu, kalsium sebesar 136 mg dapat membantu atau berperan sebagai pembentukan tulang dan gizi yang kuat. Artinya, melalui edukasi gizi berbasis TKPI, kita dapat mengajarkan orang tua bahwa membeli pangan lokal seperti ikan kembung, kebutuhan protein dan mineral tetap terpenuhi tanpa harus membeli bahan pangan yang mahal. Lalu bagaimana TKPI digunakan dalam praktik kesehatan masyarakat? Ada 3 fungsi utama. Yang pertama, dalam survei konsumsi pangan, TKPI digunakan sebagai alat konversi. Saat melakukan pendataan mengenai makanan apa saja yang sering dikonsumsi suatu masyarakat, TKPI mengubah data tersebut menjadi angka zat gizi. Dari sinilah kita dapat melakukan analisis situasi, apakah wilayah tersebut berisiko mengalami kekurangan gizi atau tidak. Dan data inilah yang membuat laporan kesehatan kita menjadi lebih objektif. Yang kedua, dalam perencanaan intervensi gizi, TKPI digunakan untuk merancang sebuah program. Misalnya, dalam program pencegahan stunting, TKPI dapat digunakan untuk menyusun formula makanan tambahan atau PMT bagi balita yang berbasis pangan lokal. Hal ini bertujuan agar intervensi tersebut efisien secara biaya, namun tetap memiliki nilai gizi yang tinggi dan tepat sasaran. Yang terakhir, dalam promosi kesehatan, TKPI digunakan untuk menyusun pesan utama. Artinya, kita tidak hanya mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat, tapi kita berikan buktinya. Dalam data TKPI, kita dapat mengedukasi masyarakat bahwa sumber gizi seperti kalsium tidak harus dari makanan mahal, cukup dari ikan kembung yang kaya akan nutrisi dan dengan harga terjangkau. Dengan data TKPI ini dan data yang valid, membuat masyarakat lebih percaya akan edukasi yang kita sampaikan. Jadi, bagi kita di Kesmas, TKPI adalah instrumen strategis untuk memetakan masalah sekaligus merancang solusi bagi kesehatan masyarakat. TKPI atau DKBM adalah instrumen strategis dalam kesehatan masyarakat yang memungkinkan konferensi data konsumsi pangan menjadi analisis zat gizi. Perencanaan intervensi seperti pencegahan stunting dengan pangan lokal, serta edukasi berbasis bukti dengan menu seimbang dan terjangkau. Dengan demikian, keduanya menjadi dasar ilmiah utama untuk memetakan masalah gizi, merancang solusi efisien, dan meningkatkan status gizi masyarakat yang objektif dan berkelanjutan. Dalam menyusun video ini, kami menyadari bahwa TKPI atau DKBM ini merupakan pedoman penting dalam menghitung kandungan zat gizi pada makanan. Dari data Kementerian Kesehatan, mempermudah tenaga kesehatan dan juga masyarakat dalam menyusun pola makan seimbang dan terhindar dari penyakit masalah gizi. Dalam video ini, kami berharap penggunaan TKPI atau DKBM bisa semakin dipahami sebagai langkah nyata mendukung program kesehatan masyarakat berbasis ilmiah. Sekian video singkat dari kami. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.